gue nggak pernah kenal sama orang kayak Ya, gimana gitu. Jadi like, jadi ini pada orang pada ngomentar. Ntar aku masukin video bentar. oke oke. Nah, jadi kayak gue pingin mengenali lebih gitu orangnya. So, mm, sometimes even if gue tahu kayak it's not gonna go anywhere, ya tetap di apa ya, see through. Nah, Di see through ya. yeah. Guys, you guys are so open. Kita nggak open kok, gue nggak open on gue nggak Kita open belum relationship. nge-spill apa-apa loh. Iya, ini belum nge apa-apa ini. Kita Jadi kalau kayak gue nggak nyebut offline offline bahasnya udah beda ini. Iya. gue Kalau nyebut di-spill lebih panjang dari episode COC sih. bro. Kalau offline crazy bro. You guys Iya. this is like 1%. Iya, apalagi 1%. kalau sama nasi Padang udah itu. Ah iya, sama nasi Padang. Oh ya, Semuanya di-spill ini Padang. juga ya. Apa kita bikin meet up nasi Padang nanti kapan-kapan suatu Oversharing saat. banget guys tuh loh guys, diingetin guys jangan oversharing. Enggak Ya sih udah, guys. Menurut gua kalau gitu kita nggak usah. gini gini gini. Kalau enggak kita simpulkan pada lesson learn aja lah. Gimana? Lo ada lesson learn gak? Nggak ya? Lesson learn tuh ini sih yang aku just learn recently, kayak lu punya apa ya? I think Aduh, kalau itu lu pada udah tanya tuh saatnya mantannya banyak nggak? enggak. Jadi gini loh. Lesson learn-nya tuh kayak you bisa lu bisa kayak build like a playboy. Wes. Tapi Wis. kayak gak, maksudnya gini, kayak lu tuh bisa you bisa kayak you can be any sort of person you want gitu loh. But perasaan itu nggak bisa bohong. Kayak lu misalnya, gila cuy, perasaan nggak bisa bohong. Masa orang cewek-cewek ngomong itu, that's crazy. Tapi kayak I don't know man. Ya tadi aku pengen ngomong, eh I want to say kayak, eh kayak ini orang-orang pada ngomong kayak gue punya mantan banyak banget. Kayak that's so not true though. So not true. Perasaan nggak bisa bohong. Tapi emang sih kayak apa ya? Kalau kalau you beneran suka gitu kan, and lu beneran pengen get to know orangnya gitu misalnya, ya even if you get rejected and you know it's gonna be bad and everything, kayak pasti di hati kecil bakal kepikiran gitu loh. I think ini yang kayak aku mulai kepikiran sekarang gitu loh. Kayak lu bisa rasional, you can be rational gitu loh. You can be rational untuk bilang kayak nggak mau or whatever it is, tapi kayak perasaan nggak bisa bohong gitu loh. Hmm. Masa nggak bisa bohong. Eh, Iya cuy. gua gua mau ngomong sih, tapi ini sebenarnya pertanyaan sih. Aduh, lu tanya ke Buat siapa buat Ovi? buat kalian berdua lah. Tanya general soalnya. Oke. Nih, menurut kalian nih, kalau kalian eh kepada pasangan kalian nih, kalian tuh pengen pasangan yang bisa menyemangati kalian ke atas. Jadi dia kayak kalau kalian growing gitu, kalian bersinar itu kayak dia benar-benar support banget, seneng banget dan ngidolain banget. Tapi pas kalian jatuh dia nggak terlalu expert gitu. Kayak pas kalian jatuh dia mungkin kayak malah sedikit nggak suka kalian, apa juga bingung atau kayak make it even worse gitu. Atau yang kedua, dia nggak pernah ngangkat kalian gitu, nggak pernah menyemangati kalian, nggak pernah nyuruh kalian sukses. Jadi dia fine fine aja, kalian mau sekeren apapun gitu. Tapi kalau kalian jatuh, dia selalu jadi bantal yang empuk. Gitu. Pilih yang mana? Cek, konteks yang pertama gimana? Kalau yang pertama itu uh, si pasangannya ini bikin kalian semangat gitu, semangat dalam bekerja gitu, semangat semangat Saatnya dulu kerja. apa gua dulu? Saatnya masih ketawa nih, Pak. Lu dulu lah, Roger. Gua dulu ya. Nah, Kalau gua sih, jadi tadi pertanyaannya kan apakah mau pasangan yang Gilbert pengen masuk cuy. oh gue pengen masuk boleh boleh. Jadi Mantan tadi Roger. pertanyaannya pertanyaannya tadi apakah pengen pasangan yang bisa support atau pengen pasangan yang kalau pas jatuh lu bisa apa
Jadi bantal ya. Yang Jadi bahas apa bantal nih? ya, jadi bantal. Aha. Iya. Halo guys, kita baru bahas Halo relationship guys. guys. Oke oke. Oke. Nevan si spesialisnya. Yuk Nevan. Jangan dong. Wait, Jangan dong. kan Kita bertiga. Roger lagi jelasin jawaban dia, jangan. Oke. Ya, Roger lagi Oke, jelasin oke. jawaban. Kalau gue sih gini sih, gue tuh suka pasangan yang dia bisa saling support. Jadi kalau dia pun misalnya ada masalah, itu biasanya ceritanya ke gue, dan gue bisa support dia juga gitu. Jadi kita Oke. saling support gitu. Gue lebih suka yang begitu, dan kayak grow together gitu. Jadi even though salah satu dari kita jatuh, ya kita pasti bakal, aku pengen semangatin dia, dan aku pengen pasanganku juga semangatin aku. Gitu aja sih. Oke. Berarti Dan at the same time, satu lagi yang menurut gue kayak kriteria gue, itu adalah gue tuh direspect sebagai leader aja sih, gitu sih. Paling Nah, itu. gue vendor langsung berarti keluar. berarti ini ya, Roger. Gue boleh simpulin nggak? Kayak lu lebih mau dia lebih jago di bagian bantal bawah ya. Kayak kalau lu kenapa-napa, kalau kalian gagal, kalian ada masalah, dia bener-bener bisa apa ya, nge-support, jadi wadah, bisa Kalau grow bareng ya. yes benar, kalau Daripada yes. dia bikin apa ya, daripada dia bener-bener jadi cheerleader buat lu naik, kayak ayo menangin ini dong, ayo suksesnya dong, ayo duit banyak dong. Lu enggak ya, lu lebih penting pas lu jatuhnya kayak dia bener-bener tetap ada di situ dan gue lebih mentingin ini sih, kayak mungkin understanding aja. Tapi kalau masalah mecahin masalah, kalau ada masalah, itu gue percaya itu tugasnya gue gitu sebagai cowok buat mecahin masalah. Jadi I wouldn't expect my partner to be the one solving the problem. Menurut gue gitu sih. Kayak jadi ya bukan mencari masalah, betul. apa ya ngomongnya ya, kayak gimana ya, kayak trust me gitu loh, kayak dan ya terus kayak bener sih yang lu bilang sih, kayak understanding is one thing, cuma kalaupun misalnya nggak di cheerleader kayak kayak semangat gitu, gue juga nggak apa-apa gitu. Gue lebih pengen nge-cheerleading pasangan gue daripada pasangan gue yang nge-cheerlead gue. Kalau gue gitu. Kalau kalian gimana? Oke. Kalian gimana? Oke. Satya sama Fedino gimana? Satya dulu. Jadi gue sebenarnya sih pas dengar pertanyaan mikirnya gini sih, kayak aduh hampir harus aku mikir dulu gimana cara ngefilternya. Kayak gini woi, lo kita nggak usah ngomongin konteks pasangan hidup gitu loh, kita ngomongin tapi konteks pasangan hidup sih gini. Jadi kayak oke lah, kita kan pilihannya dua kan, A atau B gitu loh ya. Tapi kalau kamu bikin pertanyaannya A, B, C, D, F, G, H, I, J kayak sampai 100, sama aja konteksnya gitu loh. Kayak lu tuh di hidupmu kamu ketemu berapa orang sih in your life? Banyak banget. So you meet so many people in your life. And pasti dari orang-orang yang kamu ketemu, there is one or two or three or some things yang kalian pingin banget. Ya, betul nggak? Kayak kalian pingin banget gitu loh. Tapi nanti ketemu orang lain, itu nggak ada. Tapi orang lain punya something else gitu loh. And ya aku jadi keinget aja dulu guru matematika gue di sekolah tuh ngomong kayak, kan gue tanya kan, namanya Pak Ojan gitu. Aku tanya, Pak, kalau milih gila cuy, ini lucu banget sih, kalau milih jodoh tuh gimana sih konsepnya? Terus kata Pak Ojan, sebetulnya milih jodoh tuh bukan yang paling bukan yang paling cantik, bukan yang paling pinter, bukan yang paling megah, bukan paling anggun, tapi kayak semuanya balik ke diri lu, yang paling lu perjuangin gitu. Iya. Ingat banget aja sih dulu Pak Ojan bilang gitu. Pak Ojan paling top, emang Pak Ojan top banget sih. Terima kasih Pak Ojan. Jadi lu nggak bisa milih A atau B? Pilihannya yang paling diperjuangin. Iya. Sorry bro. Jadi mungkin dia nggak peduli, Fed. Dia nggak peduli mau disupport atau nggak peduli. Yang penting Satya ada kriteria sendiri mungkin. Boleh dijelasin kriterianya apa, Satya? Ya boleh. Iya, kriteria apa yang bisa lu perjuangin gitu? Kenapa mau lu perjuangin? Apa yang bikin mau perjuangin? Iya, misalnya iya dia kalau orang kayak apa yang bakal lu perjuangin gitu? Orang kayak apa ya? gue sekarang nggak kebayang sih sekarang. Atau ini cuma masalah feeling aja, jadi lu susah menjelaskan ya, kayak kalau lihat wah kayak gue mau perjuangin nih gitu. Kayak itu ada betulnya sih, yang kayak lihat habis itu kayak pengen perjuangin itu ada betulnya, tapi kayak gak sih, aku jujur sekarang
don't know, ilmu gue belum nyampe di mana gue bisa kayak ngomong, oh ini exactly gitu. Weh, vibe Oh. check. Roger vibe check. kayak gue jadi keinget vibe coding bro, waktu lu bilang kayak oh itu berdasarkan feeling gitu, gue jadi kayak oh ini vibe coding nih, vibe check bro, Bro, vibe vibe bro, tapi dating bro. gue lagi ini kan, I'm doing this like web scraping project, kayak gue pengen ngambil kayak file-file dari yang gue cerita ke lu tuh, Roger. Oh iya. Terus gue kayak, gue nggak ngerti caranya ngebangun ini, woy. Kayak I don't know how to make the functions in, kayak the class and the functions in Python. Jadi kayak aku literally vibe coding, cuy. Kayak, Ke coding ya, enak kan. tuh paham kayak, I don't understand, bro. Kayak, like, I'll just read one line, bro. If os.path.exist extraction underscore dir and os.list dir extraction dir, print f extension already exists. Gue juga gak extraction paham dir. bro. Bro, vibe coding banget, cuy. Back to the topic. Sekarang Fedino, sekarang kerjanya Fedino. Oh, iya. Gue yang ngasih pertanyaan juga harus jawab ya. Yoi dong. Ini pada ditunggu soalnya Fed. Udah bilang nih, kolom komentar nih. Kak Fedino gimana? Gimana ya? Actually, gue kayak pernah melihat dua tipe itu sih soalnya gitu. Di masa lalu lah ya. Bisa kayak ada satu tipe orang yang dimana, let's say kalau gue sama dia nih, gue itu bakal let's say semangat sesimpel apa sih, kayak misalnya semangat olimpiadenya, semangat cari kerjaan gitu, semangat bisa pindah ke luar negeri yang keren gitu, karir gitu, karena gue tahu dia bakal kayak puas sama itu, dia bakal seneng gara-gara itu, dan dia bakal menghargai gue lebih ya gara-gara itu gitu. Lebihnya signifikan itu, bukan kayak cuman that's good aja, tapi kayak beneran jadi sangat amat tambah suka karena gue keren gitu. Nah, menurut gue itu bagus, tapi untuk di kayak masa-masa muda gitu, kayak umur sekarang itu sebenarnya itu ada bagusnya, tapi kalau resikonya adalah kalau misalkan kita lagi gagal, misalkan nggak dapet pedal atau nggak keterima di company mana, itu biasanya relationship-nya jadi lebih renggang gitu. Ini renggangnya gara-gara dalam artian kayak... bisa aja ngelirik yang lain kalau ekstrim ya. Kalau ekstrim biasanya dia ngelirik yang lain gitu maksudnya. Atau cari kesana dari yang lain gitu. Itu jadi gimana ya? Itu nggak cocok buat sustainabilitas di masa depan gitu bro. Ketika umur 50-70 gitu. Benar. Belum tentu udah mikir ke depan nih Fed ini. Tapi gue mau tanya Fed, itu renggangnya gara-gara achievement-nya mungkin kayak kurang, atau gara-gara lu pengen ngejar achievement lu, jadinya lu kurang waktu, terus gara-gara kurang waktu, kurang spend time di relationship-nya? Renggangnya itu dalam hal dia jadi nggak terlalu suka lu gitu, karena lu nggak sepinter itu, tau gak sih? Itu nggak banget sih itu, kayak nah itu nggak banget ya. Itu nggak. Oke. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu ya terkesan ya overall bagus sih, kayak kalau jadi gimana ya, tipe yang kedua ini kayak dia selalu kayak suka atau siap sama gue apapun kondisi gue gitu, kayak mau menang OSN mau enggak, mau gue kerja di mana mau enggak, mau gue let's say kurus atau gendut atau berhasil apalah achieve sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya gue berhasil lakukan itu kayak cuman nambah sedikit gitu sukanya gitu, nambah sedikit doang gitu. Jadi nggak terlalu signifikan gitu. Jadi ketika gue jatuh tuh bantal gue empuk banget bro gitu. Cuman kadang ini gue ngerasa kalau di umur masih muda itu, umur produktif, ketemu yang kayak gitu, kita jadi terlena gitu. Karena katanya zona nyaman membuat laki-laki berhenti mengejar mimpinya kan gitu. Gue pikir something yang interesting. Jadi gue dikasih sama salah satu alumni sekolah gue yang bilang kayak lu tuh jatuh cinta paling keras tuh pas remaja. Soalnya kayak dia orang biologi, dia jelasin kalau kayak sisi otak lu yang ngatur lu bisa rasional atau enggak itu masih belum kayak belum matang aja gitu loh. Jadi kayak lu tuh nggak ngerti kalau bucin itu sesuatu yang irasional gitu loh. And karena nggak ngerti kalau bucin itu sesuatu yang irasional, jadi nggak ketahan-tahan. And jadi emosionalnya, perasaannya tuh kuat banget gitu. Terus ombang-ambingnya tuh kuat banget. Tapi kalau lu udah
lu udah seumuran Bro Roger atau Bro Fedino, kayak lu mikir, oh udah gue ketemu orang lagi, terus I think she is interesting, gue pengen kenalan, terus kayak kelihatan cocok atau enggak, kalau enggak yaudah gitu, daripada bucin terus nggak kemana-mana. Kalian gitu nggak sih, kayak ngerasa ada progres itu, dimana kayak kalian lama-lama ngerti kayak gini tuh ada urgensinya gitu loh, nggak bisa terbawa perasaan doang gitu. Lu setuju nggak tuh? Jadi Mungkin ya, in some way ya. yang bikin jatuh paling keras pas SMA, bukan SMA, maksudnya pas remaja ya karena belum dewasa aja gitu loh. Juga gue Bener, bener. Mungkin waktu SMA belum mikir sampai mau nikah lah ya. Tapi kalau pacaran di umur segini ini udah mikir gitu. Ini kalau nikah gimana? Kalau berkeluarga gimana? Mungkin gitu ya. maybe. Jadi mungkin pertimbangannya lebih banyak, I would say. Kalau mungkin waktu SMA dulu kayak selama support aja ya udah gitu kan mungkin. Tapi kalau sekarang mungkin Iya sih. Gua udah harus pasti kalau benar-benar. sekarang langsung ngeliatnya kayak bisa nggak gue nikah sama dia, ya nggak bisa ya enggak gitu, udah gitu Iya. aja. Pacaran gue nggak berani sih, kayak pacaran lihat dulu itu nggak berani sih. Berarti kalau serem gitu. gue simpulin dikit dari Fedino dari cerita itu lebih kayak ini ya Fed ya, kayak loving unconditionally gitu ya istilahnya ya. Dan itu Dianya kayak iya, yang kedua dianya kayak gitu. Itu menurut gue lebih itu keren bagus sih buat di ya. masa depan sih. Itu buat di masa depan. Jujur sih itu menurut gue yang kayak the best bakal kayak gitu sih. Saya tadi aku hilang fokus cuy, yang apa? Dari Fedino tuh gue simpulin kayak istilahnya dia tuh pengen apa ya, loving unconditionally gitu kan, bener kan? Jadi pengen cari pasangan yang bisa love you unconditionally, tapi lu ke pasangan lu juga misalnya pengen loving unconditionally juga, jadi kayak together loving unconditionally to each other gitu, bener gak? Bener ya? Iya. Gue dewasa kalian sih, jadi gue nggak tahu, gue nggak bisa come up with that conclusion belum angka 2 depannya ya, belum 20 aja. Iya, gue angka 1. Coba tanya Gilbert dong. Oke, pada ngomong Gilbert nih. Gilbert gimana nih? Nevan mau duluan nih. Kita dengar dulu ya, Nevan mau ngomong apa ya. Boleh. Kejang-kejang ketawa mulu ya, Nevan. Ayo. Iya, Nevan ini ketawa mulu. Jadi menurut Nevan gimana, Nevan? Aku lagi menikmati masa single. Kenapa? Oke. Kenapa? Enggak, karena aku ngeliat kalian tuh anak-anak Chelsea kayak masih jago-jago semua gitu. Jadi kok nunggu kayak selevel sama yang pintar-pintar dulu lah baru nyari. Jadi belum mikirin kayak gitu. Apa cuy, nggak ada hubungannya sama nggak pinter ada bego apa. cuy. Tuh dimarahin Mas Satya loh. Kenapa Satya? Lu kayak gini nih nggak ada hubungan sama pinter bego, woi. Enggak, jadi ya belum nyari-nyari aja, belum mikirin hal-hal itu gitu. Kan lu nggak Belum nyari. nyari, tapi udah dicari ya. Belum. Kayak gini kan nggak nyari. Lu kayak gini Iya, belum ketemuan mikirin tiba-tiba. maksudnya, belum mikirin hal-hal kayak gini.